Bunda semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang suatu permasalahan yang biasa dialami oleh ibu menyusui, yaitu mastitis. Dan yang bakal dibahas ini adalah cara untuk mengatasi mastitis. Mastitis sendiri merupakan peradangan pada payudara dan kerap dialami oleh ibu menyusui. Mastitis ini dapat menyebabkan terganggunya proses menyusui. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya mastitis. Yang pertama itu karena infeksi bakteri. Untuk bakteri yang sering menginfeksi itu biasanya jenis Staphylococcus atau Streptococcus. Dan infeksi ini biasanya terjadi pada jaringan payudara melalui puting atau saluran ASI. Nah ini biasanya kayak melalui mulut bayi, permukaan kulit, dan sebagainya. Yang kedua itu karena saluran ASI-nya itu tersumbat. Tersumbat ini karena adanya penumpukan atau pengendapan sisa ASI. Nah, kalau ada sisa ASI seperti ini bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada payudara. Untuk penyebab lainnya, ini ada luka pada puting, kemudian kelelahan, menyusuinya itu hanya di satu payudara, penggunaan bra yang terlalu ketat, kemudian frekuensi menyusu tidak teratur, sistem kekebalan tubuhnya itu rendah, kemudian ada riwayat mastitis sebelumnya, selanjutnya karena implan payudara, kekurangan gizi, dan yang terakhir karena merokok. Nah itu tadi faktor-faktor penyebab terjadinya mastitis. Terus kalau misalnya kita mengalami mastitis, apa saja sih gejalanya? Nah ada beberapa gejala yang bisa kita masukkan sebagai kategori mastitis ya. Gejala yang pertama itu kita merasa tubuh kita tuh demam, kemudian sering terasa gatal ya, terutama pada payudara, memar kemerahan, perih saat menyusui, pembengkakan kelenjar getah bening, payudara kencang dan sakit, tubuh kita menggigil, kemudian sering merasa lelah, terus ada benjolan yang menyakitkan di payudara, kemudian ukuran payudara berbeda, jadi salah satu itu kayak besar sebelah gitu. Dan yang terakhir, putingnya bernanah. Kalau misalnya teman-teman mengalami gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, teman-teman jangan panik, teman-teman tetap tenang dan berusaha untuk mengatasinya. Karena ada banyak sekali cara untuk mengatasi mastitis loh. Apa saja caranya? Cara yang pertama, kita susui bayi kita sesering mungkin. Pokoknya meskipun kita ngerasa kurang nyaman, kita tetap tahan rasa tidak nyamannya itu dan terus susui anak kita. Cara yang kedua itu dengan memerah dengan menggunakan tangan. Karena kalau menggunakan pompa ASI itu rasanya kayak lebih sakit, jadi kayak memperparah rasa sakitnya itu. Tapi kalau teman-teman kayak merasa kurang maksimal dengan menggunakan tangan, teman-teman bisa pakai pompa ASI, cuma memang rasanya itu kayak sakit gitu. Jadi teman-teman harus bisa nahan rasa sakitnya itu. Tapi so far aku cobain juga cara ini, pumping ya, dan itu lumayan agak sakit, tapi lumayan setelah kayak lama beberapa menit kemudian itu kayak lebih relax gitu. Tips yang ketiga itu perbaiki pelekatan. Karena kalau pelekatan ini bener-bener kayak hal mendasar yang harus bener-bener kita perhatikan ya. Pelekatan yang salah itu bisa menyebabkan berbagai hal, kayak salah satunya mastitis. Untuk bayinya mungkin bisa terjadi bingung puting juga. Nah, untuk pelekatan ini harap teman-teman kalau misalnya bingung gimana cara pelekatan yang baik dan benar, bisa searching saja di YouTube, itu banyak kayak cara-cara pelekatan yang baik kayak gimana diajarin di situ. Atau kalau misalnya masih bingung juga, teman-teman bisa hubungi konselor laktasi yang ada di kota teman-teman semua. Cara yang keempat, kenakan bra yang nyaman, atau mungkin bisa no bra sekalian ya, karena kalau menyusui kan ribet kalau pakai bra malahan. Gitu ya. Cara yang kelima, kompres dengan air hangat. Air hangat ini dapat mengurangi rasa nyeri kita, kemudian juga membuat kita rileks dan memperlancar aliran ASI. Untuk kompresnya sendiri bisa pakai kayak handuk kecil, tinggal ditempel saja di payudara, atau pakai kain ya. Atau bisa juga pakai kayak produk-produk relaktan gitu yang dijual di pasaran. Cara yang keenam itu kita lakukan pijat payudara atau pijat laktasi. Ini dapat mengurangi sumbatan pada payudara dan bisa kita lakukan juga saat menyusui. Jadi misalnya saat menyusui
Itu kita kayak pijat-pijat ringan saja kayak gitu. Nggak usah manggil tukang pijat juga nggak apa-apa, kayak pijat ringan itu udah bisa gitu. Tapi kalau teman-teman kayak ngerasa repot, bisa manggil bibi-bibi tukang pijat. Cara yang ketujuh, banyak konsumsi air putih. Jadi benar-benar harus terhidrasi dengan baik agar si payudaranya itu jadi lebih rileks, lebih lunak, tidak terlalu kencang. Cara yang kedelapan, teman-teman bisa kompres juga. Selain dengan air hangat tadi, bisa kompres dengan kol yang dingin. Kol yang dingin ini dapat membantu untuk mengatasi inflamasi yang terjadi di payudara. Jadi ini anti-inflamasinya. Cara ini bisa dilakukan 3 kali sehari dengan durasi selama 20 menit sampai 30 menit. Caranya tinggal ditempel saja si kol yang dingin tadi, diselipkan di payudara atau di bra. Jadi kayak diselipin di bra, itu bisa sambil tiduran atau sambil momongan. Yang kesembilan, teman-teman bisa mengkompres payudara dengan es. Tapi ini harus dilakukan setelah menyusui ya. Karena kalau misalnya kita melakukannya itu sebelum menyusui, itu bisa memperlambat aliran dari ASI-nya bahkan. Jadi kalau misalnya setelah menyusui, saat kita mengalami mastitis, kita tempelkan saja es batu di payudara. Nah kalau misalnya ngerasa kurang nyaman kalau langsung, itu teman-teman bisa pakai bantuan kayak kain atau handuk biar lebih rileks. Cara yang ke-10, teman-teman bisa mengoleskan essential oil ke payudara. Jadi sambil dipijat ringan biar payudaranya itu jadi lebih rileks dan aliran ASI jadi lebih lancar. Gitu. Nah, cara yang ke-11, teman-teman bisa mandi dengan air hangat. Air hangat ini juga tujuannya untuk relaksasi ke kita biar payudaranya juga kayak lebih rileks dan aliran jadi lebih lancar kembali. Cara yang ke-12, istirahat yang cukup. Karena istirahat ini juga sangat penting ya untuk memperlancar aliran ASI kita. Cara yang ke-13, konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Karena kalau nutrisinya baik, itu juga bisa memperlancar aliran ASI kita. Dan untuk cara yang terakhir, teman-teman bisa konsumsi obat pereda rasa sakit atau pereda sakit mastitis. Nah itu tadi cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi mastitis. Kalau misalnya cara-cara tadi sudah kita lakukan tapi masih tetap sakit, teman-teman bisa langsung menghubungi ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalau saya pribadi, ini saya bikin video ini karena saya pernah mengalami ya teman-teman. Jadi saya sudah mengalami 2 kali mastitis dan itu kayak langsung berturut-turut gitu. Tapi satu payudara gitu. Jadi misalnya pertama itu payudara yang kanan dulu. Setelah payudara kanan sembuh, payudara kiri yang kena. Nah itu jadi berturut-turut sakitnya. Tapi kalau saya penyebab kenapa saya bisa mastitis itu karena pelekatannya itu waktu itu memang masih belajar pelekatannya yang baik dan benar, dan anak saya juga cenderung untuk menyusu di satu payudara saja, dan payudara yang satunya itu jadi tidak terpakai dan aliran itu kayak mampet gitu loh kalau tidak dikeluarkan kan ya. Alhamdulillah setelah penyebabnya itu bisa saya ketahui dan saya perbaiki ya, misalnya tadi pelekatan. Setelah kejadian mastitis itu nggak pernah kejadian lagi sampai sekarang anak. Oke, sekian untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya Bunda. Semoga masalah mastitisnya segera teratasi. See you.